Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wisono. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kewirausahaan kedua dengan buku yang berjudul Bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha. Pada halaman pertama, saya akan menjelaskan tentang persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa yang bernama @me_jakarta dengan unit usaha food and beverage. Langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja. 1.1. Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan dengan hasil rekaman yang mencakupi lead by example, menerapkan program pelatihan etik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta menghindari potensi sanksi. 1.2. Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis yang mana secara objektif. 1.3. Perjanjian para founder disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Dapat mencakupi identitas dan usulan titel para pendiri, bentuk hukum kepemilikan bisnis, penunjukan saham, atau pembagian kepemilikan, serta identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4. Perselisihan hukum. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, hindari undercapitalization, dapatkan semuanya secara tertulis, serta kesepakatan hukum. Lalu pada poin kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1. Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi dengan partnership, corporation, dan juga kooperasi. Lalu pada 2.2, isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis, yang mana mencakupi biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum, jumlah dan jenis investor yang terlibat, serta transferabilitas di masa depan. Lalu pada poin ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1. Persyaratan izin usaha dipenuhi mencakupi syarat SIUP online untuk UMKM yang mana ada surat pengantar RT atau RW, KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, serta mengisi formulir IUMK yang telah tersedia. Lalu pada 3.2, izin pajak penjualan diajukan yang mencakupi pajak sebelum pajak pertambahan nilai yang dipungut atas transaksi penjualannya, serta prinsip pungutan pajak. Lalu pada 3.3, izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan yang didapatkan mencakupi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Lalu ada Kemenkes Nomor 942 Menkes SK 7 2003 tentang pedoman persyaratan hygiene sanitasi makanan atau jajanan. Lalu, pada buku kerja selanjutnya, saya akan membahas mengenai menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru, yang mana unit usahanya itu berupa UMKM, produk jasa food and beverage pada tanggal 12 November 2022. Elemen yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. Kriteria untuk kerja, ada profitabilitas, likuiditas, efisiensi, serta stabilitas. Yang mana profitabilitas ini berstatus baik, likuiditas berstatus sedang, efisiensi berstatus baik, serta stabilitas berstatus sedang. Lalu pada 1.2, proses pengelolaan keuangan diidentifikasi dengan preparasi laporan, yang mana mencakup laporan pendapatan, neraca, dan juga cash flow yang berstatus baik, serta preparasi perakiraan keuangan yang berstatus sedang, preparasi proforma laporan keuangan berstatus baik, dan juga analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan yang berstatus sedang. Lalu 1.3, laporan historis keuangan diidentifikasi dengan laporan keuangan, neraca, dan juga laporan cash flow, yang mana laporan keuangan berstatus baik, neraca berstatus sedang, serta cash flow berstatus sedang. 1.4, perakiraan keuangan diidentifikasi dengan laporan keuangan historis perusahaan
yang diikuti oleh persiapan perakiraan yang berstatus baik. Perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman melalui usaha jenis yang berstatus baik. Lalu yang ketiga ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang didasarkan pada satu, catatan penjual terdahulu, dua, kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan juga ketiga, faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya yang berstatus baik. 2. Identifikasi proforma laporan keuangan. Laporan proforma diidentifikasi mencakupi laba rugi yang berstatus baik, pendapatan berstatus baik, neraca berstatus sedang, serta arus kas yang berstatus baik. 2.2. Rasio analitis diidentifikasi likuiditasnya yang berstatus sedang, efisiensi operasi berstatus baik, profitabilitas berstatus sedang. Lalu pada buku selanjutnya saya akan membahas tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha ITMI_Jakarta, produk atau jasa yang berbentuk food and beverage. Yang pertama, langkah-langkah rencana staffing. 1.1. Kategori okupasi diidentifikasi sesuai dengan persyaratan bisnis sebagaimana diuraikan dalam rencana bisnis. 1.2 ada tanggung jawab okupasi, 1.3 ada tugas okupasi, 1.4 persyaratan okupasi, 1.5 kebutuhan pelatihan okupasi, 1.6 jumlah tenaga kerja, 1.7 perkiraan mulai bekerja, 1.8 FTE atau full time equivalent yang diidentifikasi, 1.9 perkiraan durasi kontrak yang mana hasil atau rekaman harus ada rekaman terlampir. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1. Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum, di mana saya memilih mengembangkan pertanyaan wawancara dan juga pelamar terpilih. Pada 2.2 proses seleksi mencakup proses wawancara dan menilai kandidat, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim. Internalisasi atau induksi anggota tim yang mencakup saya memilih pada poin pertama yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Pada poin ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan yang diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik, yang mana di sini mencakup hak memperoleh upah, hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, serta hak khusus karyawan perempuan, serta kewajiban loyalitas. Lalu 3.2 Prinsip hubungan industrial. Prinsip hubungan industrial mencakup kemitraan yang saling menguntungkan, pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Lalu, hubungan fungsional dan pembagian tugas, serta peningkatan produktivitas. Pada poin keempat, mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Yang satu, efisiensi serta mengatasi kelemahan. Lalu pada 4.2, strategi dan program pengembangan staf, yaitu memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Dan juga program pengembangan staf yang saya pilih merupakan pengembangan profesi. 4.3 Program pelatihan dilakukan dengan melanjutkan pendidikan dan juga pelatihan untuk fungsi khusus. Lalu pada 4.4 evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf. Di evaluasi yang saya pilih adalah analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan gunakan temuan secara efektif. Lalu pada poin kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 hasil kinerja diidentifikasi, yaitu efisiensi penggunaan sumber daya alam, menghasilkan barang dan jasa, serta kualitas barang dan jasa. 5.2 kompetensi diidentifikasi
Saya pilih semua yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Pada 5.3, tingkat pergantian staf diidentifikasi secara rendah atau di bawah 15%. Karena itu merupakan angka yang efektif agar tidak terjadi nilai tinggi untuk pergantian staf. 5.4, kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan yang mana terdapat kolaborasi, kerjasama, kompetensi bekerja sama. Lalu selanjutnya ada rencana staffing. Organisasi atau proyek Itmin_Jakarta yang berlokasi di Jalan Lapangan Tembak Cibubur, total tenaga kerja yang akan diantisipasi yang pertama dengan kategori juru masak yang bertanggung jawab atas pesanan makanan atau minuman yang diterima, dengan tugas mengelola bahan mentah menjadi produk makanan yang siap disajikan, dengan persyaratan pria atau wanita yang berumur 20-24 tahun dan kompeten di bidangnya. Kebutuhan pelatihan sertifikat, jumlah tenaga kerja 2, perkiraan mulai bekerja pada 8 Januari 2023 dengan full time equivalent sebanyak 8 jam dan perkiraan durasi kontrak selama 22 tahun. Lalu admin sosial media yang bertanggung jawab untuk mengelola sosial media untuk menerima pertanyaan, yang mana tugasnya mengelola akun sosial media, menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan solusi, serta memberikan update terkait produk. Lalu persyaratannya terbiasa dengan sosial media, mengikuti tren terkini, pria atau wanita, dan sosial media entusias. Dengan kebutuhan pelatihan portofolio, jumlah tenaga kerja 1, yang mana perkiraan bekerja mulai 8 Januari 2023 dengan jumlah jam full time equivalentnya 8 jam dan perkiraan durasi kontrak selama 1 tahun. Serta yang ketiga, admin order, bertanggung jawab untuk menerima pesanan secara online dan food delivery, yang bertugas untuk mengkonfirmasi order online seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan sebagainya, dan juga merekap hasil penjualan harian, mingguan, dan juga bulanan. Mampu menggunakan Microsoft Excel, pria atau wanita, dan baik dalam menghitung atau matematika, dengan jumlah tenaga kerja 1, yang mana diperkirakan untuk mulai bekerja pada 8 Januari 2023 dengan full time equivalent sebanyak 8 jam dan juga perkiraan kontrak selama 1 tahun. Sekian yang dapat saya presentasikan, apabila kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.